Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Malinda dari Prodi PGSD semester 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan yang pertama tentang definisi kompetensi dan kompetensi guru, yang kedua yaitu jenis-jenis kompetensi guru, yang ketiga yaitu bentuk konkret kompetensi dasar guru, yang keempat yaitu alasan mengapa seorang guru harus memiliki kompetensi dasar, dan yang kelima yaitu kondisi apa yang akan terjadi apabila guru tidak memiliki kompetensi tersebut dalam menjalankan profesinya. Langsung saja yang pertama yaitu definisi kompetensi dan kompetensi guru. Di sini, kompetensi adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Pendapat lain mengatakan arti kompetensi adalah suatu keterampilan, pengetahuan, sikap dasar, dan nilai yang terdapat dalam diri seseorang yang tercermin dari kemampuan berpikir dan bertindak secara konsisten. Dengan kata lain, kompetensi tidak hanya tentang pengetahuan atau kemampuan seseorang, namun kemauan melakukan apa yang diketahui sehingga menghasilkan manfaat. Menurut Stephen Robin, pengertian kompetensi adalah suatu kemampuan atau kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, di mana kemampuan tersebut ditentukan oleh faktor intelektual dan fisik. Menurut Van Looy, Van der Donk, dan Gemmel, arti kompetensi adalah suatu karakteristik manusia yang berhubungan dengan efektivitas performa, yang dapat dilihat dari perilaku, cara berpikir, dan gaya bertindak. Yang terakhir, menurut Sedarmayanti, adalah pengertian kompetensi yaitu suatu karakteristik yang mendasari seseorang dan berhubungan dengan efektivitas kinerja individu dalam melakukan pekerjaannya. Guru adalah profesi yang ditandai dengan dimilikinya suatu kompetensi. Guru yang berkompetensi adalah seseorang yang memiliki keterampilan serta kemampuan sebagai guru dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi guru merupakan suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuatu dengan bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan. Seorang guru harus selalu memiliki ilmu pengetahuan, ilmu yang mampu mengupayakan dirinya sendiri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang ilmu pengetahuan. Bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan suatu yang diperoleh melalui pendidikan. Kompetensi guru merujuk pada penampilan dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikannya. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan teknologi sosial, dan spiritual membentuk kompetensi dasar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalitas. Kompetensi guru akan mengantarkannya menjadi guru profesional yang diidamkan oleh anak didik. Seseorang memiliki bidang keahlian jika ia memiliki kompetensi ilmu yang memadai dan mendalam. Kompetensi ilmu akan melahirkan kompetensi moral karena ilmu dan moral adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Menurut Uzair Usman, kompetensi guru adalah kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara tanggung jawab dan layak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kompetensi guru. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam hal pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
Indikator pengukuran kompetensi pedagogik guru berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007, yaitu yang pertama menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. Yang keempat yaitu menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Indikator pengukuran kompetensi kepribadian guru menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007, yaitu yang pertama, bertindak sesuai secara norma agama, hukum, sosial, kebudayaan nasional Indonesia, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang keempat yaitu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang terakhir yaitu menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Indikator pengukuran kompetensi sosial guru berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007, yaitu yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras dan kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua yaitu berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keberagaman sosial budaya. Yang terakhir yaitu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Yang keempat yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, secara penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Indikator kompetensi profesional guru berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007, yaitu yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua yaitu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang ketiga yaitu pengembangan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keempat yaitu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindak refleksif. Yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Selanjutnya yaitu bentuk konkret kompetensi dasar guru. Di sini kompetensi pedagogik bentuk konkretnya yaitu guru perlu memiliki strategi pembelajaran tertentu agar interaksi belajar yang terjadi berjalan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu kompetensi profesional. Bentuk konkretnya yaitu guru dapat mengelola pembelajaran apabila menguasai materi pembelajaran, mengelola kelas dengan baik, memahami berbagai strategi dan metode pembelajaran, menggunakan media dan sumber belajar yang ada. Yang ketiga yaitu kompetensi pribadian. Bentuk konkretnya yaitu guru dapat ditiru karena terdapat sikap dan pribadi yang baik. Guru dipatuhi karena memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi siswa. Yang keempat yaitu kompetensi sosial. Bentuk konkretnya yaitu
Kemampuan bersosialisasi ini dapat dilihat melalui pergaulan sosial guru dengan siswa, rekan sesama guru maupun dengan masyarakat di mana ia berada. Selanjutnya yaitu alasan mengapa seorang guru harus memiliki kompetensi dasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, guru dianggap sebagai tenaga pendidik profesional yang terlibat dan ikut bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran. Guru atau pendidik merupakan orang yang dengan sengaja memengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pendidik adalah orang yang lebih dewasa yang mampu membawa peserta didik ke arah kedewasaan. Secara terminologis, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berasal dari anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sebagai pendidik, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan demikian, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada pendidikan tinggi. Artinya, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks pengajaran, keberadaan seorang guru dituntut untuk dapat menunjukkan dirinya sebagai sosok yang profesional dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimilikinya. Dengan kata lain, guru yang bermutu atau berkualitas merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Guru berkualitas berarti guru yang secara administratif memenuhi kualifikasi secara memiliki kemampuan dalam bidang pengajaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kompetensi guru sangat penting bagi tenaga pendidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengajar profesional. Program kompetensi guru menjadi standar mutlak guru dalam meningkatkan kualitas pengajar agar tercapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya yang terakhir yaitu kondisi apa yang akan terjadi jika guru tidak memiliki kompetensi tersebut dalam menjalankan profesinya. Seperti yang kita ketahui, guru merupakan orang yang harus digugu dan ditiru, dalam arti orang yang memiliki karisma atau wibawa hingga perlu ditiru dan diteladani. Tugas seorang guru ialah mendidik, membimbing, melatih, menilai, mengevaluasi anak didiknya, memberikan dorongan moral maupun mental kepada anak didiknya agar sang anak didik mampu menghadapi segala jenis permasalahan yang terjadi dalam hidupnya selama mengenyam pendidikan formal maupun non-formal. Guru adalah komponen terpenting dalam menentukan sistem pendidikan. Karena guru adalah sebagai panutan, sebagai seorang orang tua yang mengayomi dan menguasai siswa-siswinya yang berada di lingkungan formal. Sejalan dengan profesional guru, tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik di jalur pendidikan formal. Guru juga memiliki peran yang bersifat multifungsi, lebih dari sekedar yang kita tuangkan pada produk hukum tentang guru. Guru yang kurang berlatih akan mengakibatkan peserta didik tidak menerima materi yang baik dan tidak memiliki keterampilan dasar seperti matematika dan ilmu pengetahuan dengan baik. Sebagai seorang pendidik harus memiliki kesadaran dan merasa mempunyai tugas untuk mendidik. Guru mempunyai pengaruh besar terhadap pendidikan karena guru memiliki tanggung jawab yang besar terhadap orang tua, negara, dan masyarakat. Guru yang berkualitas adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta
memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu maksimal. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata dan ucapan yang salah. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.